Malam itu, jalanan di jalur selatan masih diselimuti kabut tebal. Jam di dashboard menunjukkan pukul 7. Angin berembus pelan tapi menusuk tulang. Aku Raka, sopir travel rute Bandung Tasikmalaya, sudah terbiasa menembus malam demi mengantar penumpang. Tapi malam itu, entah kenapa ada rasa aneh yang enggak bisa aku jelaskan. Sejak di terminal udara terasa lebih berat. Lampu jalan redup dan hanya suara jangkrik yang sesekali memecah keheningan. Aku masih diingat jelas, dari 8 kursi penumpang, malam itu cuma tersisa 2 yang belum terisi. Tepat jam 1 kurang, seorang ibu-ibu datang sambil menggandeng anak kecil. Wajahnya pucat, rambutnya terurai sebagian, dan pakaiannya agak lusuh. "Ada 2 kursi lagi, Bu," kataku sambil tersenyum menahan rasa kantuk. Ibu itu mengangguk pelan. "Tasik ya, Pak?" Aku mengangguk, "Iya, Bu, lewat jalur selatan." Anak kecil itu diam memeluk boneka kelinci kotor di tangannya. Matanya sayu tapi menatapku tajam. Entah kenapa tatapan itu bikin bulu kuduku berdiri. Aku bantu mereka naik. Ibu itu duduk di bangku paling belakang di pojok kanan. Biasanya orang malas duduk di situ karena dekat bagasi. Tapi ibu itu malah minta di sana. "Di belakang aja, Pak. Anak saya nggak suka duduk depan," katanya pelan. Begitu mereka duduk, aku sempat merasa aneh. Satu-satunya cahaya yang menerpa wajah mereka cuma dari lampu jalan. Dan di kaca spion tengah, kadang aku lihat bayangan mereka seperti buram, seperti berkabut. Tapi aku anggap itu cuma efek kaca yang berembun. Aku nyalakan mobil dan mulai melaju perlahan keluar dari terminal. Beberapa kilometer pertama berjalan normal. Penumpang lain sudah tertidur. Hanya tersisa aku yang terus memandangi jalan berliku di depan. Di luar, kabut makin tebal. Sampai akhirnya, ketika mobil melewati tikungan Cadas Malang, aku mendengar suara halus dari kursi belakang. Seperti seseorang sedang berbisik pelan. Suara itu lembut tapi jelas. Boneka aku jatuh. Aku intip lewat spion, tapi yang kulihat hanya bayangan gelap. Aku menoleh sedikit tapi jalanan sempit. Nggak bisa sembarangan. Aku terus melaju. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil. Pelan tapi panjang. Dan setelah itu, suara nyanyian anak kecil. Suara itu datang dari belakang mobil, samar seperti dari balik jok. "Nina Bobo." Oh, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk, aku langsung merinding. Suaranya pelan tapi bernada aneh. Seolah tak ada emosi, datar tapi menusur. Aku refleks menatap spion tengah lagi. Dan di sana aku lihat sesuatu. Ibu itu menatap lurus ke depan. Matanya kosong. Dan anak kecil di pangkuannya sedang menatap ke arahku lewat pantulan kaca, sambil menggerak-gerakkan bibirnya. Tapi suaranya tetap terdengar dari belakang mobil, bukan dari arah anak itu. Aku langsung pelan-pelan menurunkan volume radio. Kupikir mungkin halusinasi karena ngantuk, tapi tiba-tiba anak itu berhenti menyanyi dan pelan-pelan menunduk. Lalu, terdengar suara duk keras dari bawah kursinya, seperti sesuatu jatuh. Aku refleks ngerem pelan dan menoleh. "Ibu, tadi apa yang jatuh?" tanyaku. Ibu itu menatapku lewat kaca spion pelan dengan senyum aneh. "Enggak apa-apa, Pak, cuma boneka anak saya." Aku mengangguk walau bulu kuduku udah berdiri semua. Tapi begitu aku kembali fokus ke jalan, aku lihat sesuatu di pinggir jalan. Ada bayangan perempuan berdiri di antara pepohonan, hanya beberapa meter dari jalan raya. Rambutnya panjang sampai pinggang, bajunya putih lusuh. Aku pikir cuma warga sekitar yang sedang berjalan malam-malam. Tapi begitu aku lewati, dari spion kulihat sosok itu masih berdiri. Dan wajahnya menghadap langsung ke arah mobil. Matanya merah menyala. Aku langsung gas lebih dalam. Dan seketika udara di dalam mobil berubah. Dingin, sangat dingin, sampai kaca depan berembun tebal. Lalu dari kursi belakang terdengar bisikan pelan, "Pak, hati-hati di tikungan selanjutnya." Aku menelan ludah. Itu suara ibu itu. Pelan, tapi jelas. Aku sempat menoleh sedikit. "Kenapa, Bu?" Yo itu tidak menjawab, hanya tersenyum dengan mata yang tetap kosong. Anaknya masih diam memeluk boneka kelinci yang kini sepertinya tidak utuh lagi. Salah satu matanya hilang dan benangnya seperti robek. Sekitar 5 menit kemudian, aku sampai di tikungan besar, di mana jalan menurun tajam dan di sisi kiri ada jurang. Kabut menebal, jarak pandang cuma beberapa meter. Aku pelan-pelan turunkan kecepatan. Tiba-tiba, lampu depan mobil mati. Semuanya gelap. Cuman ada cahaya redup dari dashboard. Aku panik langsung injak rem, tapi pedalnya keras. Nggak bisa ditekan. Mobil meluncur sendiri pelan tapi pasti. Ya Allah. Ya Allah. Aku komat kamit. Tiba-tiba anak kecil itu menjerit, "Bu, ada orang di jalan." Aku langsung lihat ke depan.
Dan di sana, ada seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Rambutnya terurai, kepalanya menunduk, tangannya penuh darah. Aku banting setir ke kanan, tapi justru mobil tergelincir. Semuanya berputar cepat. Suara logam beradu. Kaca pecah dan tubuhku terpental ke depan. Gelap. Saat sadar aku sudah di tepi jalan. Kepalaku berdarah. Mobil ringsek di depan. Suara jangkrik menggema, tapi anehnya, gak ada satupun penumpang di dalam mobil. Kursi belakang kosong. Tas-tas yang tadi mereka bawa juga lenyap. Cuma tersisa satu benda kecil di jok belakang. Boneka kelinci. Kotor, penuh lumpur, dan satu matanya copot. Aku keluar memanggil-manggil. Nak, di mana kalian? Gak ada jawaban. Hanya kabut tebal yang bergulung, menutup seluruh pandangan. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil patroli datang. Petugas menolongku lalu bertanya, "Kamu bawa penumpang, Kang?" Aku mengangguk cepat, "Iya, Pak. Ada ibu-ibu sama anak kecil. Tadi duduk di belakang." Petugas itu saling pandang, lalu menatapku aneh. "Mas, kamu kecelakaan sendirian? Dari tadi nggak ada penumpang lain di mobil kamu." Aku menatap ke belakang. Benar, semua kursi kosong. Cuma boneka itu yang tertinggal. Petugas itu lanjut bicara. "Kamu tahu nggak di tikungan tempat kamu kecelakaan ini? 10 tahun lalu pernah ada mobil travel yang jatuh ke jurang. Semua penumpangnya meninggal, termasuk ibu dan anak kecil yang duduk di belakang. Sampai sekarang banyak sopir ngaku masih suka lihat mereka minta tumpangan." Aku gemetar, tenggorokanku kering. Lalu petugas itu nunjuk sesuatu. Boneka itu? Boneka yang mereka pegang waktu ditemukan. Aku nggak sanggup ngomong apa-apa. Angin malam berembus pelan dan di telingaku. Entah kenapa, aku masih bisa dengar suara kecil itu. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setelah kecelakaan di tikungan Cadas Malang, aku dirawat semalam di puskesmas kecil di daerah Lewisari. Luka di kepalaku sudah dijahit, tapi bukan itu yang bikin aku nggak tenang. Yang terus mengganggu pikiranku adalah boneka itu. Boneka kelinci lusuh, satu matanya hilang, dan ada bercak merah di bagian dadanya, seperti bekas darah yang sudah kering. Petugas sempat mau membuangnya, tapi entah kenapa, aku minta agar boneka itu disimpan di samping tempat tidurku. Aku sendiri nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku masih berharap ibu dan anak itu datang menjemputnya. Tapi malam itu, saat semua pasien lain sudah tidur, aku mendengar sesuatu. Suara langkah kecil pelan sekali di lorong depan ruang rawat. Tap, tap, tap. Suara itu berhenti tepat di depan pintuku. Aku menoleh. Lampu ruanganku masih menyala redup, dan di bawah pintu terlihat bayangan dua kaki. Satu besar, satu kecil. Aku pikir itu perawat, tapi lalu suara lembut terdengar dari balik pintu. "Pak, boneka saya ada di situ kan?" Suara itu halus lirih, seperti suara anak kecil yang menahan tangis. Aku tertegun. Tanganku refleks meraih boneka di meja, dan sebelum sempat aku menjawab, bayangan di bawah pintu itu hilang. Tapi udara di ruangan langsung berubah dingin, sangat dingin. Hembusan angin entah dari mana membuat tirai jendela bergoyang, padahal jendelanya tertutup rapat. Lalu dari boneka di tanganku, terdengar suara napas, pelan tapi nyata, seolah ada yang sedang bernafas di dalamnya. Aku langsung taruh boneka itu di meja dan menatapnya. Matanya yang satu masih menempel, mengarah ke langit-langit, dan tiba-tiba mata boneka itu bergerak, menatap langsung ke arahku. Aku terpaku. Lalu suara itu terdengar lagi. Bukan dari luar ruangan tapi dari dalam, tepat di belakangku. "Pak, hati-hati kalau lewat tikungan itu lagi." Suara perempuan, pelan tapi sangat dekat. Begitu aku menoleh, tidak ada siapa-siapa, cuma jendela yang sedikit berembun, dan di permukaannya ada bekas tangan kecil, seolah baru saja seseorang menempelkan telapak tangannya dari luar. Keesokan paginya aku nekat balik ke lokasi kecelakaan. Aku harus tahu siapa mereka sebenarnya. Polisi yang berjaga di pos tikungan sempat melarangku. Tapi Kang, tempat itu angker. Udah banyak orang lihat penampakan, bahkan siang bolong. Aku cuma menjawab pendek. Justru itu, "Pak, saya mau tahu kenapa mereka terus muncul." Dengan langkah berat, aku menuruni tepi jurang kecil tempat mobilku terguling semalam. Tanah di sana lembab, licin, dan penuh kabut meski matahari sudah tinggi. Dan di antara semak belukar aku melihat sesuatu. Sebuah papan kayu kecil dengan tulisan samar. "Tempat kami kembali, jangan ganggu." Tulisan itu pudar, seperti sudah lama tertanam. Di bawahnya ada gundukan tanah yang ditandai dengan tumpukan batu. Batu-batu kecil berlumut, disusun membentuk dua kuburan sejajar. Satu besar, satu kecil. Aku menunduk. "Di sanalah,
Entah kenapa aku tahu, dua penumpang itu dimakamkan. Ibu dan anak kecil yang menemuiku malam itu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah jurang, kabut menebal, dan aku mencium bau tanah basah bercampur wangi melati. Lalu terdengar suara halus, seperti seseorang sedang membaca doa. Aku menengok ke sekeliling. Kosong. Tapi suara itu makin jelas. Ampuni kami, ya Allah. Kami tidak sempat pulang. Aku mulai gemetar. Langit mendung dan dari balik kabut, samar-samar terlihat dua sosok berdiri di atas gundukan itu. Satu perempuan mengenakan kain putih lusuh. Wajahnya pucat, dan di sampingnya, seorang anak kecil memegang boneka kelinci. Aku nggak bisa bergerak. Sosok perempuan itu menatapku lama sekali lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah berhenti di jalan itu, Pak Raka." Aku nyaris kehilangan suara. Siapa kalian sebenarnya?" Perempuan itu menunduk lalu menatap jurang. 10 tahun lalu, kami juga naik travel yang sama, tapi sopirnya ngantuk. Mobil kami jatuh ke bawah sana. Ia menunjuk ke dasar jurang yang tertutup kabut. Kristian sampai sekarang kami belum sempat pulang. Anak kecil itu menatapku dengan mata kosong, tapi senyum kecil di wajahnya membuat dadaku sesak. "Tolong antar kami pulang, Pak." Begitu kata itu keluar dari mulutnya, kabut berubah pekat sekali. Angin berputar, dan aku merasa seperti ditarik ke dalam pusaran udara dingin. Suara jangkrik lenyap, suara burung lenyap. Yang terdengar cuma isak tangis lirih dari segala arah. Lalu semuanya gelap. Aku tersadar di pinggir jalan. Mobil patroli sudah tidak ada. Hari sudah sore, matahari hampir tenggelam. Aku bingung bagaimana bisa sampai di sana. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti adalah di saku jaketku ada foto lusuh. Foto keluarga. Seorang ibu, seorang ayah, dan anak perempuan kecil yang memegang boneka kelinci. Dan di balik foto itu tertulis tanggal. 13 Juni 2015, perjalanan pulang ke Tasik. Tanggal itu, tepat 10 tahun sebelum kecelakaan semalam. Malamnya, aku kembali ke terminal. Salah satu petugas tua di sana, Pak Darsa, menepuk pundakku. "Masih kerja malam, kah?" Aku menggeleng. "Enggak, Pak, cukup sampai sini, tapi Pak tahu nggak soal ibu dan anak yang dulu kecelakaan di Cadas Malang?" Wajah Pak Darsa langsung berubah. Dia menatapku lama. "Kamu lihat mereka?" Aku diam. Dia menarik napas panjang. "Sopir travel yang dulu bawa mereka juga selamat, Kak. Tapi setelah itu, dia hilang." Katanya, arwah ibu dan anak itu suka menumpang di mobil sopir yang sendirian. Aku tercekat. "Hilang gimana, Pak?" "Ya, mobilnya ditemukan di jurang kosong. Tapi di kursi belakang ada boneka, sama persis kayak yang kamu ceritain." Aku menelan ludah, kurasakan tengkukku dingin. Lalu Pak Darsa menatap tajam ke mataku. Kamu nggak bawa boneka itu, kan?" Aku refleks menatap tas kecil di samping kakiku. Tas itu bergoyang pelan, dan dari dalamnya terdengar suara lembut. "Nina Bobo." "Oh, Nina Bobo." Sejak malam itu aku berhenti menyetir. Travel yang biasanya kugunakan kutitipkan pada temanku. Setiap kali aku mencoba mendekati mobil, ada rasa dingin yang langsung menjalari seluruh tubuhku. Seolah sesuatu di dalam mobil itu masih menungguku. Boneka kelinci yang dulu kubawa kini kusimpan di laci rumah. Sudah kucoba buang berkali-kali, tapi selalu kembali. Pernah aku buang ke Sungai Ciwulan. Tapi besok paginya, boneka itu sudah ada di depan pintu rumah. Kotor dan basah, menatap lurus ke arahku dengan satu mata yang rusak. Sejak saat itu rumahku tidak pernah benar-benar tenang. Malam pertama setelah aku memutuskan berhenti menyetir, semuanya terasa biasa saja. Aku pikir semua ini akan berakhir. Tapi pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara dari luar kamar. Suara langkah kecil, tap, 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 seperti anak kecil yang sedang berjalan di lantai ubin. Aku bangun pelan-pelan mengambil senter. "Siapa di sana?" Tanyaku setengah berbisik. Tidak ada jawaban, tapi langkah itu terus terdengar, semakin mendekat ke arah kamarku. Lalu, berhenti tepat di depan pintu. Aku diam, jantungku berdegup kencang. Dari celah bawah pintu aku melihat bayangan kaki kecil. 1, 2, lalu muncul bayangan kaki orang dewasa di sampingnya. "Pak Raka." Suara perempuan itu lagi. Lembut, tapi kali ini nadanya bukan memohon, melainkan memanggil. Aku mundur perlahan, dan saat itulah gagang pintu mulai bergetar, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. "Pak, buka." Kami kedinginan. Suaranya berubah serak. Lalu klik. Pintu terbuka sendiri perlahan. Udara dingin langsung menyerbu masuk. Aku sorotkan senter. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tirai di ruang tengah yang bergerak pelan.
tapi di lantai terlihat jejak kaki kecil, pasang mengarah ke dapur. Aku mengikuti jejak itu dengan tangan gemetar, dan di dapur aku melihat boneka kelinci itu berdiri tegak di atas meja, seperti ada yang baru saja menaruhnya di sana. Di dinding belakangnya ada tulisan samarin seperti goresan kuku. "Tolong antar kami pulang." Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering. Kadang lampu rumah tiba-tiba mati sendiri. Kadang televisi menyala jam 3 pagi, menampilkan siaran kabur dengan suara nyanyian anak kecil. Dan yang paling menyeramkan, aku sering melihat dua bayangan di kaca jendela ruang tamu. Satu bayangan tinggi, satunya pendek. Tapi, bayangan itu tetap ada walau tidak ada siapapun di depan jendela. Pernah suatu malam aku mencoba membaca doa. Kupikir mungkin mereka bisa pergi kalau aku kirimkan Al-Fatihah. Tapi ketika baru sampai ayat keempat, semua lampu rumah padam. Dalam kegelapan itu dari arah kamar terdengar suara pintu dibuka. Lalu langkah kaki kecil mendekat. Suaranya pelan tapi jelas. Lalu sebuah bisikan menyentuh telingaku. "Pak, boneka saya. Jangan dibuang lagi ya." Aku menjerit spontan menyalakan senter. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat hanya boneka kelinci itu, kini sudah duduk di kursi depan televisi. Seolah sedang menatapku. Hari demi hari berlalu. Aku makin kehilangan tidur. Setiap kali memejamkan mata, selalu terbayang wajah anak kecil itu. Mata sayunya, senyum pucatnya, dan suara lembutnya yang selalu berkata, "Kami ingin pulang, Pak." Suatu sore, aku pergi ke rumah Pak Darsa, petugas tua yang dulu cerita tentang kecelakaan itu. Kupikir dia bisa bantu. Begitu aku sampai, rumahnya sepi. Ku seduh air teh sendiri sambil menunggu. Tapi setelah beberapa menit, ada suara dari belakang. Suara orang membaca doa. Aku berjalan pelan ke arah suara itu, dan menemukan Pak Darsa sedang menatap foto seseorang di ruang tamu. "Astagfirullah, Raka," katanya terkejut. "Maaf Pak, saya cuma mau nanya soal mereka." "Mereka siapa?" "Ibu dan anak kecil yang dulu meninggal di Cadas Malang." Pak Darsa terdiam lama. Lalu dia berkata pelan, "Kamu tahu nggak, Kak? Sebenarnya bukan cuma ibu dan anak itu yang meninggal." Aku mengkernyit, maksudnya Pak. Dia mengambil foto lama dari lemari. Foto kecelakaan travel yang ringsek di jurang. Di bawahnya ada daftar nama korban. Salah satunya tertulis, Raka Santoso, sopir travel. Aku menatap tulisan itu lama. "Pak, itu nama saya." Pak Darsa menatapku dengan wajah pucat. "Itu nama sopir yang bawa ibu dan anak itu 10 tahun lalu." "Kah, wajahnya juga mirip kamu." Aku mulai merinding. "Pak, maksudnya gimana?" Pak Darsa tidak menjawab. Ia hanya menatap sesuatu di belakangku dengan mata membesar. "Kah, di belakang kamu?" Aku perlahan menoleh, dan di cermin ruang tamu aku melihat diriku sendiri. Tapi anehnya, bayanganku tidak ada. Hanya pantulan ruangan kosong, tanpa sosokku di sana. Aku terpaku, tubuhku gemetar. Suara anak kecil terdengar di telingaku lagi. "Pak Raka, sudah waktunya pulang." Aku menjerit dan lari keluar dari rumah Pak Darsa. Tapi begitu sampai di jalan, semua terasa aneh. Langit gelap meski masih sore. Suara mobil, suara orang hilang semua. Yang ada cuma kabut pekat dan jalan yang terasa familiar. Dan di ujung jalan itu, ada mobil travel tua berwarna abu-abu. Lampunya menyala samar. Di kursi belakang terlihat ibu dan anak kecil itu. Mereka tersenyum. Ibu itu melambaikan tangan, "Ayo, Pak, kami tunggu di perjalanan pulang terakhir." Aku mundur pelan, tapi di belakangku, mobil yang sama juga muncul. Suaranya berdentum pelan. Lalu terdengar suara boneka kelinci dari dalam saku jaketku. "Nina Bobo." Oh, Nina Bobo. Semuanya gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah duduk di kursi sopir. Mesin mobil menyala, dan di luar, jalanan menurun dengan kabut tebal. Di kaca spion tengah, kulihat kursi belakang sudah terisi. Ibu itu dan anak kecilnya tersenyum, sama seperti malam itu. Dan kali ini, aku sadar sesuatu. Aku tidak pernah benar-benar selamat dari kecelakaan itu. Malam itu aku masih mengingat betul. Bau tanah basah, udara dingin yang menusuk, ada suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti. Begitu aku melangkah masuk ke jalan kecil di depan rumah kosong itu. Sudah 3 hari aku mencoba mencari jalan pulang. Tapi entah kenapa, setiap kali aku berjalan, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Rumah kosong itu, rumah tua dengan jendela yang selalu terbuka dan tirai, yang bergerak pelan seperti ada seseorang yang berdiri di baliknya. Awalnya aku pikir mungkin aku salah arah, tapi malam demi malam jalan yang kutempuh selalu sama. Dan setiap kali aku menoleh ke belakang,
Aku melihat jejak kakiku sendiri, basah di atas tanah tapi membentuk dua arah. Satu menuju rumah itu, dan satu lagi menuju hutan. Tapi entah kenapa, setiap kali aku memilih jalan hutan, aku selalu berakhir di depan rumah itu lagi. Dan kali ini aku tahu, sesuatu sedang menungguku di dalam sana. Aku menatap pintu rumah itu. Catnya sudah mengelupas, warnanya kusam. Pintu itu tampak seperti kulit kayu yang membusuk. Tapi anehnya setiap kali angin bertiup, engsel pintunya berdecit, pelan, panjang. Seperti suara seseorang yang tertawa tercekik di tenggorokan. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang dan berkata pelan, "Kalau ini mimpi, aku ingin bangun." Tapi tidak ada yang terjadi. Justru saat aku berkata begitu, lampu di beranda rumah itu menyala. Perlahan seperti seseorang menyalakannya dari dalam. Cahaya kuning redup itu memperlihatkan sesuatu di dekat pintu. Sebuah sandal milik anak kecil, basah, penuh lumpur, dan sebelahnya terbalik. Ku tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan yang menarikku ke sana. Seolah ada sesuatu di dalam rumah itu yang ingin aku lihat. Langkahku berat. Setiap kali aku injak tanah, suaranya seperti tenggelam di udara, sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti. Begitu aku sampai di depan pintu, aku bisa mencium bau yang sangat kuat, bau anyir, seperti darah lama yang sudah bercampur debu. Dan di sela bau itu aku mencium sesuatu yang lain, bau rambut terbakar. Perlahan aku dorong pintu itu. Engselnya berdecit panjang, dan di baliknya gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang hidup. Gelap yang terasa seperti sesuatu sedang menatap balik dari dalam sana. Aku melangkah pelan ke dalam. Lantai kayunya berderit, dan setiap kali aku bergerak, aku bisa mendengar sesuatu bergerak juga di atap, berjalan perlahan mengikuti langkahku. "Siapa di sana?" Suaraku keluar gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara napas pendek, cepat, dan sangat dekat dari arah tangga di ujung ruangan. Aku menoleh, dan di sana, samar, aku melihat sesuatu berdiri di ujung tangga itu. Sosok kecil, anak kecil, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Pakaiannya basah, kakinya kotor penuh lumpur, dan dari jarak itu aku bisa melihat ia tidak menginjak lantai. Kakinya menggantung beberapa senti di atas papan kayu. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Lidahku seperti tersangkut di tenggorokan. Aku cuma bisa memandangnya. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. Dan dari balik rambutnya yang menutupi wajah, aku mendengar suara pelan tapi jelas. "Kenapa kamu mau pulang? Kalau kamu sudah mati?" Darahku berhenti mengalir. Napas tercekat. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Sosok itu mulai mendekat. Langkahnya tak terdengar, tapi setiap kali dia maju, ruangan di sekitarku menjadi semakin dingin. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, aku bisa melihat wajahnya. Wajah yang hancur. Kulitnya melepuh di satu sisi, dan matanya hanya satu yang masih utuh. Memandangku tanpa kedip. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara keras seperti piring jatuh. Aku menoleh spontan, dan saat aku menatap ke arah sosok anak itu lagi, dia sudah tepat di depan wajahku. Aku tak tahu bagaimana aku bisa berlari keluar rumah itu. Yang aku ingat hanyalah teriakan dan suara tawa yang mengikutiku sepanjang jalan. Tawa yang sama dari anak kecil itu. Aku terus berlari, menembus gelap tanpa tahu arah. Tapi tak peduli sejauh apa aku berlari, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Rumah itu, sandal kecil itu, dan pintu yang terbuka sedikit menungguku untuk masuk lagi. Kali ini, aku tak mau mendekat. Aku hanya berdiri jauh di depan pagar, tapi sesuatu membuatku menoleh ke belakang. Dan di sana, aku melihat diriku sendiri. Tubuhku berdiri di tengah jalan, menatap ke arah rumah itu, dengan mata kosong, wajah pucat, dan tangan kanan yang menggenggam sandal kecil itu erat-erat. Aku mencoba mundur, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Lalu dari kejauhan suara perempuan tua terdengar, berbisik di telingaku. Kalau sudah sampai di lorong ini, tak ada lagi jalan pulang. Malam itu aku baru sadar, bukan aku yang tersesat di jalan pulang, tapi jalan itu yang menolak melepaskanku. Karena setiap kali aku mencoba keluar dari lorong itu, aku kembali ke titik yang sama. Dan rumah itu, semakin hari semakin tampak hidup. Cahaya di dalamnya menyala setiap malam. Dan dari jendela yang terbuka, aku bisa melihat siluet kecil yang berdiri di sana. Kadang dia melambaikan tangan, kadang dia hanya menatapku. Dan setiap kali aku mendekat, aku bisa mendengar suaranya, semakin jelas, semakin dekat. "Ayo pulang, Kak." Malam itu, hujan turun lagi,
Tapi anehnya, suara hujan di tempat itu tidak seperti hujan pada umumnya. Tidak menetes di genteng, tidak menyentuh tanah. Suara hujan di sana terdengar seperti ribuan jari mengetuk pelan di jendela, tanpa henti. Mengetuk, mengetuk, mengetuk. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Masuk langsung ke dalam kepalaku. Seolah jari-jari itu bukan mengetuk kaca, tapi mengetuk pikiranku sendiri. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku di tempat itu. Hari tidak berganti, langit selalu kelabu. Dan di kejauhan rumah tua itu tetap berdiri di tengah kabut, seperti luka yang tidak bisa sembuh. Kadang dari jauh, aku melihat seseorang berdiri di depan rumah itu. Tidak bergerak, hanya menatapku dari balik tirai jendela. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya bau rambut terbakar dan sandal kecil itu yang kini tergeletak di depan kakiku. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa lapar atau haus. Tubuhku masih bergerak, tapi aku tidak merasa hidup. Dan semakin lama aku di sini, semakin aku sadar, lorong ini bukan dunia manusia. Di kejauhan aku mendengar suara-suara. Kadang suara orang tertawa, kadang suara langkah kaki yang berjalan bersamaan, seperti rombongan orang lewat. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapapun. Yang ada hanya bayangan puluhan, ratusan, melintas di antara pepohonan, kadang menatapku tanpa wajah. Aku mulai bicara sendiri. Kadang aku memanggil namaku sendiri, berharap ada yang menjawab. Tapi yang menjawab justru suara lain, suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan dari balik tanah. Kamu tidak sendiri. Aku terdiam. Suara itu terdengar lagi, kali ini dari belakangku. Kami semua juga pernah tersesat di lorong ini. Aku berbalik cepat, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Di belakangku berdiri 3 orang. Wajah mereka pucat, matanya kosong, kulitnya seperti lilin yang meleleh. Pakaian mereka sobek dan kotor. Tapi yang paling menakutkan adalah mereka semua tersenyum. Senyuman yang tidak manusiawi, terlalu lebar, terlalu tenang. Aku mundur perlahan, tapi setiap aku mundur, langkah mereka mengikuti. Tanpa suara, tanpa ekspresi lain selain senyum itu. Dengan suara yang parau seperti suara dari tenggorokan yang terbakar. Kamu juga mati di sini kan? Aku menggeleng cepat. Tidak, aku masih hidup. Aku cuma tersesat. Tapi orang itu tertawa pelan. Tawanya kering seperti suara kayu retak dibakar. Kita semua dulu juga bilang begitu. Tiba-tiba salah satu dari mereka mendekat dengan cepat, memegang bahuku. Tangannya dingin, dingin seperti batu nisan. Dan saat dia menatap mataku, aku melihat sesuatu di sana. Bayangan diriku sendiri, tapi bukan aku yang sekarang. Diriku tergeletak di jalan dengan darah mengalir dari kepala. Lampu truk besar di belakangku menyala terang, dan suara rem panjang terdengar. Sit-tit-tit. Semua bayangan itu berputar di kepalaku. Aku teriak, tapi tidak ada udara yang keluar dari paru-paruku. Sampai akhirnya aku sadar, aku tidak pernah benar-benar sampai di rumah waktu malam itu. Aku mati. Di jalan, tepat di depan rumah kosong itu. Aku jatuh berlutut, tanganku gemetar. Semua potongan kejadian malam itu datang seperti badai. Truk besar, jalan licin, kabut tebal, dan suara klakson yang menggema di telingaku sebelum semuanya gelap. Jadi selama ini, aku bukan tersesat di jalan pulang. Aku tersesat di antara dunia orang hidup dan orang mati. Ketiga sosok itu masih berdiri di hadapanku. Salah satu dari mereka menunduk, lalu berkata pelan, "Kamu bisa keluar dari sini, tapi kamu harus menggantikan seseorang." Aku menatap mereka bingung. Menggantikan siapa? Mereka menunjuk ke arah rumah tua itu. Dan dari balik pintu yang terbuka, aku melihat anak kecil itu lagi. Tapi kali ini, dia tersenyum. Dan di sampingnya berdiri sosok perempuan. Wajahnya separuh terbakar, matanya merah, rambutnya gosong di beberapa bagian. Dia menatapku dan berkata pelan, "Ibu sudah lama menunggumu." Aku mundur, tubuhku gemetar. Tapi di belakangku, jalan sudah tertutup kabut tebal. Tidak ada lagi arah pulang, tidak ada lagi pilihan. Dan saat aku menatap kembali ke arah rumah itu, aku melihat pintunya terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara langkah kecil, dan tawa pelan yang menggema di udara. "Ayo kak, masuk, sekarang giliranmu." Aku tidak tahu bagaimana akhirnya aku berdiri di ambang pintu itu. Tanganku gemetar ketika menyentuh gagang pintu yang dingin seperti es. Begitu aku melangkah masuk, ruangan itu tiba-tiba terang. Bukan terang dari lampu, tapi dari ratusan lilin yang menyala di setiap sudut ruangan. Dan di tengah ruangan, ada cermin besar.
Cermin tua berdebu tapi memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aku melihat diriku berdiri di depan cermin itu, tapi bayanganku tersenyum, sementara aku sendiri tidak. Bayangan itu kemudian berbisik pelan. Sekarang kamu tahu, kenapa jalan pulangmu tidak pernah berakhir. Seketika semua lilin padam. Gelap. Dan dari dalam gelap itu aku mendengar suara langkah pelan, lalu suara anak kecil tertawa, diikuti bisikan perempuan tua yang sama seperti sebelumnya, yang menunggu di balik bayangan, akhirnya dapat gantinya. Dan malam itu, rumah tua di ujung lorong kembali sepi. Hanya satu hal yang berbeda. Sekarang dari jendela rumah itu, ada siluet baru yang berdiri di sana. Siluet seorang pria menatap keluar dengan mata kosong, menunggu, seperti yang lain sebelum dia. Menunggu, siapa yang akan lewat berikutnya di jalan itu. Menunggu, korban berikutnya yang akan tersesat di lorong pulang terakhir. Malam berikutnya datang tanpa bintang. Langit hitam pekat seperti kain yang menelan semua cahaya. Dan di tengah keheningan itu aku kembali sadar, aku masih di sini. Masih di lorong yang sama di dunia yang tak punya arah. Rumah tua di ujung jalan itu kini tak tampak sepi lagi. Setiap kali aku menatap jendelanya, aku bisa melihat bayangan samar bergerak di dalamnya. Kadang seperti seseorang berjalan pelan, kadang seperti sesuatu yang menatap keluar. Tapi satu hal yang pasti, rumah itu hidup. Di terasnya, cermin besar yang kulihat kemarin kini bersandar di dinding. Entah siapa yang memindahkannya, tapi cermin itu seperti menungguku. Bingkainya berukir halus dengan tulisan tua yang hampir pudar, tapi masih bisa kubaca samar-samar. Hanya yang tak punya bayangan yang boleh melihat. Aku tak mengerti apa maksudnya, tapi mataku tak bisa lepas dari pantulan kaca itu. Walau gelap, permukaannya berkilau samar, seperti genangan air di malam tanpa bulan. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Bukan diriku, bukan lorong itu, tapi ruangan lain, seperti kamar yang hangus terbakar. Di dindingnya ada tulisan dengan arang, "Pulanglah sebelum dia menatapmu." Aku mundur pelan, tapi saat aku berpaling, aku sadar bayanganku di tanah tidak bergerak bersamaku. Bayangan itu berdiri diam, kepalanya menunduk, lalu perlahan ia mulai menegakkan kepala dan kulihat wajahnya. Wajahku sendiri, tapi matanya kosong, bibirnya tersenyum. Aku tertegun, udara di sekitarku mendadak dingin, dan suara yang sama seperti semalam, suara anak kecil, terdengar lagi dari belakangku. "Jangan menatap terlalu lama, Kak. Nanti dia keluar." Aku menoleh cepat. Anak itu berdiri di ambang pintu. Kali ini dia tidak tersenyum. Wajahnya datar, suaranya berat seperti bukan miliknya. "Dia sudah lama menunggumu. Jangan biarkan cermin itu memantulkanmu 2 kali." Aku menatap ke arah cermin lagi, dan jantungku berhenti berdetak sesaat. Karena kini di dalam pantulan itu ada 2 diriku. Satu berdiri diam seperti aku sekarang, dan satu lagi menatap lurus ke arahku dari dalam kaca. Tubuhku mematung, dan perlahan, bayangan di cermin itu mulai bergerak sendiri. Langkahnya maju, mendekat, lalu menempelkan tangannya ke permukaan kaca. Kacanya bergetar halus, seperti air. Dari dalam aku bisa melihat senyumnya melebar, terlalu lebar untuk disebut manusia. Dan sebelum aku sempat mundur, tangan dari dalam cermin menyentuh permukaan dan menarikku. Seketika aku merasa seperti jatuh ke dalam air yang sangat dingin. Gelap, sunyi. Aku membuka mata dan menyadari aku kini berada di dalam cermin. Segalanya tampak sama, tapi terbalik. Rumah tua itu berdiri di arah yang berlawanan. Pohon-pohon melengkung aneh, dan di langit bulan tergantung terbalik. Di depan rumah ada barisan orang berdiri diam, ratusan. Mereka semua menghadap ke arahku. Tapi wajah mereka tidak punya mata. Hanya kulit polos seperti topeng kosong. Tengah kerumunan itu satu sosok melangkah maju. Perempuan tua, wajahnya keriput, rambutnya panjang dan berdebu. Ia memandangku tanpa mata, tapi aku bisa merasakan tatapannya. "Sekarang kamu sudah di tempat yang benar," katanya pelan. "Semua yang melihat 2 pantulan akan tinggal di sisi ini selamanya." Aku mundur, tapi tanah di bawahku terasa seperti kaca. Setiap langkah, aku melihat pantulanku sendiri di bawah sana. Dan setiap pantulan itu mulai berubah bentuk. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang memanggil namaku. "Kembalikan aku. Aku ingin keluar." "Giliranmu sekarang." Suara itu semakin keras. Cermin di bawah kakiku bergetar, dan dari dalamnya tangan-tangan muncul, mencengkeram kakiku. Tarikannya kuat, dingin, dan penuh rasa putus asa. Aku berusaha menendang, tapi tangan-tangan itu semakin banyak.
Sampai akhirnya aku berteriak sekencang yang aku bisa. Dan tiba-tiba, semuanya berhenti. Sunyi. Aku kembali berdiri di depan rumah tua itu. Tapi sesuatu terasa berbeda. Udara lebih hangat. Pohon-pohon tak lagi terbalik. Dan untuk pertama kalinya aku merasa seolah aku sudah keluar. Aku menatap sekeliling, menghela napas lega. Tapi begitu aku menunduk, aku melihatnya. Di bawah kakiku tak ada bayangan. Cermin besar itu masih berdiri di depan rumah. Dan dari dalam pantulannya, aku bisa melihat diriku tersenyum lebar. Lalu perlahan, bayangan di cermin itu menoleh ke arahku, mengangkat tangannya, dan berbisik. Sekarang siapa yang sebenarnya di luar? Sejak malam itu tak ada yang lewat di lorong itu lagi. Penduduk desa bilang, kalau kamu berjalan di sana saat matahari terbenam, kamu akan melihat dua sosok berjalan bersisian. Satu punya bayangan, satu tidak. Dan kalau kamu menatap cermin di rumah tua itu lebih dari satu kali, maka malam berikutnya, hanya bayanganmu yang akan kembali ke dunia manusia. Malam itu hujan turun lagi, bukan hujan deras, tapi hujan yang terasa seperti bisikan. Setiap tetesnya jatuh tanpa suara, namun meninggalkan getaran halus di tanah. Aku berdiri di jalan berlumpur, di depan rumah yang kini tampak lebih besar dari sebelumnya. Dindingnya berembun, jendelanya memantulkan cahaya yang tidak berasal dari manapun. Aku tidak tahu apakah aku masih bermimpi, atau memang telah menjadi bagian dari mimpi orang lain. Angin bertiup pelan, membawa bau logam, seperti karat, seperti debu lama dari sesuatu yang disembunyikan terlalu dalam. Dan di sela-sela tiupan angin itu aku mendengarnya, suara dari bawah tanah, pelan, jauh. Hampir seperti seseorang yang berbicara dari balik lapisan bumi. Masihkah kau mencari jalan pulang? Aku terdiam. Suara itu bukan suara anak kecil. Bukan pula perempuan tua yang dulu memanggilku. Nada suaranya berat, serak, dan terdengar seperti berasal dari dalam pikiranku sendiri. Aku berjongkok, mencoba menempelkan telinga ke tanah basah di depan rumah itu. Dan saat aku lakukan itu, tanah di bawahku bergetar. Getaran kecil, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di bawah sana. Bukan hewan, tapi sesuatu yang bernafas. Kami yang terjebak di bawah lorong ini menunggumu sejak lama, katanya lagi. Setiap orang yang tersesat meninggalkan bayangannya di atas tanah. Dan setiap bayangan menjadi penuntun bagi kami yang di bawah. Aku mundur perlahan. Tanah itu mulai merekah, membentuk celah kecil di tengah jalan. Dari dalam celah itu keluar hawa dingin, seperti napas panjang dari perut bumi. Lalu, muncul cahaya samar berwarna kebiruan. Aku tidak tahu kenapa, tapi cahaya itu terasa memanggilku, menyuruhku mendekat. Ponse, suara itu terus berbicara makin jelas. Lorong ini dibangun bukan untuk jalan pulang, tapi untuk menahan kami, agar tidak kembali. Aku menatap retakan itu, dan dalam kilasan cahaya biru aku melihat bayangan wajah. Bukan hanya satu, tapi banyak. Wajah-wajah samar, menatap ke atas, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Setiap wajah seperti sedang berusaha mengucapkan sesuatu yang sama. Jangan buka, tapi rasa ingin tahuku terlalu besar. Aku mendekat, cahaya itu semakin kuat, semakin berdenyut, seperti jantung yang berdebar dari bawah tanah. Tiba-tiba angin berhenti, hujan berhenti, dan semuanya menjadi diam, kecuali satu hal, suara napas di telingaku. Pelan, berat, dan sangat dekat. Sekarang giliranmu mendengar kami dari bawah. Ponse, aku tersentak mundur cepat. Tapi di bawah kakiku tanah itu mulai bergerak sendiri. Celah yang tadi kecil kini melebar, membentuk lingkaran gelap di tengah jalan. Aku bisa melihat sesuatu berputar di dalamnya. Seperti pusaran air, tapi bukan air. Itu bayangan. Bayangan-bayangan orang yang pernah hilang di lorong ini. Satu persatu mereka muncul ke permukaan. Bukan tubuh, hanya bayangan mereka. Dan dari bayangan-bayangan itu terdengar ribuan bisikan. Pulanglah, sebelum tanah menelan langit. Suara itu bergema lama, memantul di setiap arah. Aku menutup telinga, tapi gema itu malah muncul dari dalam dadaku sendiri. Hawa dingin menjalar dari telapak kaki, naik sampai ke tengkuk. Aku tidak bisa bergerak. Lalu dari dalam pusaran itu muncul sosok samar, perempuan tua yang dulu kulihat di dalam cermin. Matanya kini terbuka, hitam seluruhnya. Kau sudah membuka jalannya, katanya pelan. Sekarang lorong ini akan mencari rumahnya sendiri. Seketika cahaya biru padam, pusaran itu menutup seperti mulut yang menelan sesuatu. Dan dari kejauhan, rumah tua itu mengeluarkan bunyi berat seperti dinding yang bergeser, perlahan, sampai akhirnya menatap ke arahku. Aku tahu itu mustahil, tapi aku melihatnya sendiri.
Rumah itu bergeser, pondasinya bergetar, dan di bawahnya muncul akar-akar gelap menjalar ke segala arah, seperti tangan yang mencari sesuatu di tanah. Rumah ini hidup karena bayanganmu, suara itu berbisik, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan wajah barumu. Ponce, aku berlari. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku benar-benar berlari tanpa menoleh. Lorong di depanku seperti berubah bentuk, memanjang tanpa ujung, dan setiap langkah terasa seperti menapak di atas dada seseorang. Di kejauhan aku melihat cahaya kecil seperti lampu jalan. Aku kejar, tapi semakin dekat cahaya itu mundur. Mundur terus sampai aku sadar. Itu bukan cahaya, tapi mata. Mata raksasa memantulkan seluruh lorong dalam pupilnya yang hitam. Dan dari dalam mata itu, aku mendengar suara perempuan tua tadi. Lebih pelan, lebih jauh. Tidak ada jalan keluar dari cerita ini, nak. Karena lorong terakhir selalu menelan yang mencoba menutupnya. Malam itu aku tidak pulang. Aku hanya berjalan tanpa arah. Entah kemana kakiku membawa, aku tidak tahu. Yang aku tahu, setiap kali aku menoleh ke belakang, rumah itu semakin dekat. Padahal aku yakin aku sudah meninggalkannya jauh di ujung lorong. Tapi kini, dari balik kabut aku bisa melihat atapnya. Menjulur di antara pepohonan miring, seperti kepala seseorang yang terus mengikutiku dari jauh. Angin di sekitarku dingin. Dingin yang bukan dari udara, tapi dari sesuatu yang sedang mengamatiku. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap napas seperti dicatat oleh mata yang tidak kelihatan. Aku berjalan lebih cepat. Kabut semakin tebal. Langkah kakiku menapak di jalan becek dan tiba-tiba aku mendengar suara berat. Kreak. Suara kayu patah. Aku menoleh. Dan di sanalah aku melihatnya. Rumah itu, rumah yang seharusnya diam, kini sedang berjalan. Ponce. Pondasinya bergerak, seperti akar-akar hitam yang tumbuh dari bawah tanah, mencengkeram bumi, lalu menarik seluruh bangunan itu maju beberapa meter. Suara gesekan kayu dan batu bergema ke seluruh arah, seperti ratusan kuku mencakar papan. Setiap kali akar itu bergerak, tanah di sekitarnya ikut berdenyut. Aku terpaku, tubuhku gemetar. Rumah itu berhenti tepat di ujung pandanganku, lalu jendelanya terbuka satu persatu. Dari dalamnya keluar kabut hitam pekat, berputar seperti asap dari lilin yang baru saja padam. Dan di sela kabut itu aku melihatnya lagi. Bayangan perempuan tua yang menatap ke arahku. Rambutnya panjang, menjuntai sampai ke tanah dan matanya kosong. Ia berdiri di ambang pintu rumah yang kini tidak lagi menempel di tanah, tapi menggantung di udara. Kau sudah membuatnya bangun, katanya pelan. Sekarang ia mencari wajah yang baru. Aku mundur, tapi setiap langkah mundur membuat jarak antara aku dan rumah itu semakin dekat. Seolah-olah tanah di belakangku ikut bergeser. Aku mulai sadar, aku tidak sedang bergerak menjauh. Aku sedang berputar di tempat yang sama. Lorong itu ternyata melingkar, dan rumah itu adalah pusatnya. Ponce, tiba-tiba, bumi di bawahku retak. Dari celah tanah, muncul suara ribuan bisikan yang sama seperti sebelumnya. Lebih cepat, lebih keras, berlapis-lapis sampai telingaku berdenging. Bayanganmu tertinggal di lorong. Bayanganmu kini punya rumah. Rumah itu ingin pulang bersamamu. Aku menutup telinga, tapi suara itu terus masuk. Sampai akhirnya aku sadar, suara itu bukan datang dari luar. Suara itu keluar dari mulutku sendiri. Aku menjerit, tapi yang keluar bukan teriakan. Yang keluar hanyalah suara bisikan. Mereka ini suara ribuan orang yang hilang di lorong itu. Berbicara bersamaan dari dalam tenggorokanku. Panas terasa menjalar di leher. Udara di sekitarku mulai bergerak berlawanan arah, membuat debu dan kabut membentuk pusaran besar. Di tengah pusaran itu, rumah tua itu mulai turun perlahan, seperti ditarik oleh sesuatu di bawah tanah. Akar-akar hitamnya mencengkeram tanah, menarik, dan menelan seluruh rumah ke dalam bumi. Tapi sebelum atapnya hilang sepenuhnya, perempuan tua itu menatapku sekali lagi. Tatapan yang membuat napas tercekat. Tatapan yang seperti menembus jantung. Setiap lorong butuh penjaga baru, katanya. Sekarang kau yang harus menunggu di baliknya. Lalu, semuanya hening. Ponce, aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di jalan aspal kota. Hujan sudah berhenti. Langit mendung. Tidak ada rumah. Tidak ada kabut. Tidakkah ada lorong. Semua seperti kembali normal. Kecuali satu hal. Bayanganku. Bayanganku tidak bergerak bersamaku. Setiap kali aku melangkah, bayangan itu tertinggal setengah detik. Kadang menoleh ke arah lain, kadang berdiri tegak ketika aku jongkok, kadang tersenyum. Ponce,
Beberapa hari kemudian aku kembali ke tempat itu. Aku ingin membuktikan bahwa semua yang kulihat hanyalah mimpi. Tapi saat sampai di lokasi yang sama, aku tidak menemukan apapun. Tidak ada rumah, tidak ada lorong, tidak ada tanah berlumpur. Hanya sebuah papan kecil di pinggir jalan, tulisannya sudah pudar. Pembangunan perumahan dihentikan sejak 1997 karena tanah bergerak. Aku menatap papan itu lama, lalu entah kenapa dari bayanganku sendiri, aku mendengar suara perempuan tua itu lagi, pelan tapi jelas di telinga. Lorong pulang terakhir tidak butuh jalan. Ia tak hanya butuh bayanganmu untuk membuka pintu berikutnya. Ponse, sejak hari itu setiap malam jam 2:07, aku mendengar langkah pelan di luar jendela rumahku. Suara kayu berderit, seperti sesuatu yang perlahan sedang berjalan di atas bayangan rumahku sendiri. Dan setiap kali aku menoleh ke cermin, aku tahu, aku tidak sendirian. Ponse, sudah seminggu berlalu sejak aku kembali dari tempat itu. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang kulihat hanyalah halusinasi, efek dari rasa takut dan kelelahan. Tapi setiap kali malam tiba, aku tahu sesuatu memang ikut pulang bersamaku. Bayanganku tak lagi sama. Kadang aku melihatnya memanjang sendiri. Meskipun cahaya di kamar tetap tenang. Kadang diri bergerak lebih dulu dari tubuhku. Dan yang paling menakutkan, kadang aku melihat dua bayangan di lantai. Padahal aku sendirian. Awalnya aku pikir mataku menipu, sampai suatu malam bayanganku berbicara. Malam itu hening sekali. Lampu kamar menyala redup. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap hujan yang baru turun. Cahaya lampu jalan menembus tirai, membuat siluet tubuhku di dinding. Aku menghela napas, menatap bayangan itu lama. Lalu tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan itu tersenyum. Bibirku tidak bergerak, tapi bayangan di dinding menampilkan ekspresi yang berbeda. Senyum lebar tipis tapi dingin. Dan dari senyum itu terdengar suara kecil, seperti bisikan dari dalam rongga telinga sendiri. Kau tak bisa meninggalkan lorong itu. Aku terlonjak, kursi bergeser ke belakang, menimbulkan suara berderit pelan. Aku menatap ke lantai. Bayanganku masih di sana. Tapi kini posisinya menatap aku. Sekarang kau tahu rasanya menjadi bayangan, bukan? Katanya lagi. Aku berusaha menjawab, tapi suaraku tertelan udara. Tubuhku terasa berat, seperti sedang ditahan dari dalam. Dan anehnya, ruangan di sekitarku terasa lebih sempit, seolah-olah dindingnya perlahan mendekat. Jam di dinding menunjukkan pukul 02:02. Waktu yang sama setiap malam sejak aku pulang. Selalu jam itu, setiap kali jarum panjang melewati angka 12, selalu ada sesuatu yang berubah di dalam kamar ini. Kadang suara langkah pelan di atap, kadang suara seseorang menarik napas di balik pintu. Tapi malam ini berbeda. Malam ini bayanganku ingin bicara. Kau tahu kenapa rumah itu mengikuti orang? Karena rumah itu tidak punya tanah untuk berdiri. Ia butuh bayangan seseorang untuk dijadikan pondasi. Aku menggigil, suara itu lembut, tapi terasa seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. Setiap katanya menggema di tulang tengkorakku. Aku mencoba menatap ke arah lain, tapi mata bayangan itu seperti mengunciku. Sekarang rumah itu sudah menempel pada bayanganmu, katanya. Dan sebentar lagi, orang-orang di sekitarmu akan melihat pintunya juga. Keesokan harinya hal aneh mulai terjadi. Ibu kosku, Bu Rini, mengetuk pintu kamarku dengan wajah pucat. Katanya sejak subuh, lorong di depan kamar ini terasa lebih panjang dari biasanya. Ia menunjukkan sesuatu di lantai bekas lumpur kering, memanjang lurus ke depan pintuku. Aku terpaku. Lumpur itu sama seperti yang ada di sekitar rumah tua itu dulu. Bau tanahnya, warnanya, bahkan bekas jejak kakinya persis. Purini menatapku heran. Kamu keluar malam tadi ya? Aku menggeleng cepat. Enggak Bu, saya tidur dari jam 11. Lalu siapa yang berdiri di depan pintu kamarmu jam 2:07 tadi? Aku membeku. Purini bilang ia sempat keluar karena mendengar langkah seseorang di lorong kos. Dan dari balik tirai kamarnya, ia melihat sosok berdiri di depan pintuku. Tingginya sama sepertiku, tapi yang membuatnya panik, sosok itu tidak punya wajah. Malam berikutnya, aku tidak berani tidur. Aku menyalakan semua lampu di kamar, mencoba melawan ketakutan dengan cahaya. Tapi semakin terang ruangan ini, bayanganku justru semakin jelas. Dan kali ini bukan cuma satu, ada 3 bayangan di dinding. Satu di belakangku, 2 lainnya menempel di sisi tempat tidur. Mereka tidak meniru gerakanku. Mereka hanya berdiri diam menatapku dari arah yang sama. Lorongnya sudah terbuka lagi. Rumah itu sedang mencari penghuni baru. Aku
Aku menutup mata, mencoba berdoa, mencoba mengingat apapun yang bisa menenangkan pikiranku. Tapi semakin aku berdoa, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Bukan lagi bisikan, kini terdengar seperti orang berbicara di balik dinding. Dia mendengar kita. Jangan biarkan dia pergi. Bayangannya masih terikat di bawah tanah. Tiba-tiba lampu padam, semuanya gelap. Satu-satunya cahaya hanya datang dari celah jendela, memantulkan sedikit sinar bulan ke lantai. Dan di sana aku melihatnya. Bayanganku berdiri di tengah kamar. Bukan di dinding, bukan di lantai, tapi berdiri tegak di udara. Ia menatapku dengan mata yang kini bisa kulihat jelas. Hitam seluruhnya, berputar pelan seperti pusaran air. Sekarang saatnya kau mendengar dari sisi kami, katanya. Lorong itu sudah memanggil lagi. Dari bawah tempat tidur terdengar suara tanah yang retak. Dan udara kamar perlahan berubah. Ada aroma basah, aroma tanah lembab, dan samar-samar aku mendengar suara pintu tua yang terbuka. Kriak. Aku tahu suara itu, suara yang sama dengan pintu rumah tua di ujung lorong itu dulu. Tapi kali ini, suaranya datang dari dalam kamarku sendiri. Aku menoleh perlahan ke arah cermin, dan di dalam pantulan kaca aku melihat sesuatu. Pintu kayu tua muncul di belakangku, padahal di dunia nyata tak ada apa-apa di sana. Tapi di dalam cermin, pintu itu terbuka lebar, dan di baliknya hanya ada kegelapan tanpa dasar. Dari dalam kegelapan itu keluar satu tangan hitam. Bukan untuk menarikku, tapi untuk menyentuh bayanganku. Begitu tangan itu menyentuhnya, bayanganku tersenyum lagi. Lalu dengan perlahan ia melangkah masuk ke dalam cermin, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Bayangan di lantai hilang, yang tersisa hanyalah aku, dan pintu yang kini mulai terbuka di dinding kamar. Suara pintu itu masih terngiang di telingaku. Getarannya seperti hidup di udara, terus berdengung walau kamar sudah sunyi. Aku berdiri terpaku di depan cermin, menatap pantulan pintu tua yang kini tampak seperti benda hidup. Kayunya hitam seolah terbakar, dan di sela serat kayu ada sesuatu yang bergerak perlahan, seperti urat nadi yang berdenyut. Udara kamar mulai dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti datang dari balik waktu, membawa aroma lembab tanah lama. Aku tahu betul bau ini, bau lorong itu. Perlahan aku mendekat. Pintu di dalam cermin semakin terbuka, dan aku mendengar bisikan lembut dari balik kegelapan. Rumah sudah menemukanmu. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku menatap ke sekeliling, tapi semua tetap diam. Meja, tirai, dinding, semua beku dalam keheningan. Hanya bayanganku yang bergerak pelan, seperti menandakan sesuatu dari dalam kaca. Jangan percaya pantulanmu, karena yang di sana bukan lagi dirimu. Bayangan itu menunjuk ke dalam cermin, dan aku melihatnya baik sekilas di dalam kegelapan di balik pintu. Sosok-sosok tanpa wajah, berjalan pelan menyentuh dinding, menatap ke arahku. Mereka tampak seperti orang-orang yang hilang di lorong itu dulu, dan sekarang mereka ada di balik cermin kamarku. Aku mencoba mundur, tapi kaki seperti tertanam. Dari ujung jari kakiku muncul sensasi aneh, seolah tanah di bawah ubin mulai hidup. Ubin bergetar pelan, kemudian muncul retakan kecil, membentuk pola spiral yang aneh. Dari retakan itu keluar suara napas panjang, seperti seseorang sedang berusaha keluar dari bawah lantai. Kau membawa lorong itu bersamamu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Ia datang dari dalam kepala, berputar di belakang mata, menyusup ke setiap pikiranku. Aku menatap lagi ke arah cermin, dan saat itulah aku melihat hal yang membuatku hampir kehilangan akal. Rumah tua itu kini tampak di balik pintu cermin. Dindingnya retak, atapnya miring, dan jendela-jendelanya menyala dengan cahaya biru yang aneh. Perempuan tua itu berdiri di depan pintu rumah, menatap langsung ke arahku. Tapi kali ini, ia tersenyum. Lorong sudah tak butuh tempat lagi, katanya. Ia butuh penjaga. Aku menggeleng. Tidak, aku tidak mau kembali. Aku tidak mau. Kau sudah kembali, nak, bisiknya. Sejak malam itu, saat bayanganmu tersesat di tanah kami. Cermin bergetar. Pintu di dalamnya terbuka lebar, dan dari dalam keluar hembusan angin dingin yang kuat. Angin itu membawa suara-suara, bisikan, tangisan, dan langkah kaki yang bergema seperti dari dalam terowongan panjang. Aku mencoba berlari, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Bayanganku menarikku dari lantai, meraih pergelangan kakiku dengan tangan hitam panjang seperti asap. Aku meronta, tapi semakin aku melawan, semakin kuat tarikannya. Tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Dinding kamar mencair seperti kabut. Lantai berubah menjadi tanah basah,
dan udara di sekitarku berbau jamur dan besi tua. Aku tahu tempat ini, lorong itu, tapi kali ini lorongnya berbeda. Lorongnya hidup, dindingnya berdenyut seperti daging, suara napas bergema di setiap sudut. Dan di ujung lorong, rumah tua itu berdiri lagi. Tapi kali ini, di dinding-dindingnya tergantung bayangan-bayangan manusia, melambai pelan seperti kain hitam. Setiap orang yang melihat pintu, membawa rumah ini ke dunianya. Setiap bayangan yang tersesat, menjadi bagian dari dindingnya. Aku berlari, tapi lorongnya tak berujung. Setiap langkah hanya membawa aku kembali ke titik awal, ke depan rumah yang sama. Aku berteriak memanggil siapapun, tapi suaraku ditelan oleh gema sendiri. Sekarang kau tahu, suara perempuan tua itu muncul dari kegelapan. Lorong ini tidak mencari korban, lorong ini mencari rumah. Dan kemudian aku mengerti, setiap kali seseorang menceritakan kisah ini, setiap kali ada yang membayangkan rumah tua di ujung lorong itu, setiap kali seseorang mendengar suara pintu kayu terbuka di tengah malam, lorong itu membangun dirinya lagi. Dari ingatan, dari ketakutan, dari bayangan siapapun yang mendengarnya. Itulah kenapa tidak ada yang benar-benar bisa melupakan cerita ini. Karena setiap orang yang tahu kisah lorong pulang terakhir, secara perlahan, sedang membangun pintunya sendiri. Malam terakhir aku menulis ini, jam menunjukkan 02.07. Aku bisa mendengar langkah pelan di luar kamar, suara kayu berderit, dan sesuatu sedang berhenti tepat di depan pintu rumahku. Aku tahu aku tak boleh menoleh, tapi bayanganku di dinding baru saja melangkah ke arah pintu itu. Selamat datang di rumah.